Selamat siang, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Puji Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-40. Kita akan baca sama-sama ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Wow, sebuah sukacita hari ini saya bisa melayani saudara semuanya. Sebuah sukacita juga saya tidak lupa ucapkan kepada jemaat online dari manapun saudara berada. Saudara boleh tulis di live chat dari kota mana, dari negara mana saudara bergabung. Karena ada tim di belakang yang siap untuk menyambut saudara. Dan apapun pokok doa saudara hari ini, saudara juga boleh tulis di live chat. Ada tim di belakang yang siap untuk mendoakan setiap pokok doa saudara. Hari ini kita akan mulai satu seri yang baru. Sepanjang tahun 2024 ini, setiap bulan saya sebagai gembala akan membawa seri yang baru buat jemaat. Mei kemarin saya sudah membawa firman Tuhan tentang menang dalam peperangan hidup. Doa saya sudah memberkati saudara. Hari ini di awal bulan Juni kita akan memulai satu seri yang baru yang kita ambil dari Mazmur pasal yang ke-40. Saudara boleh bantu saya baca ayat 2 dan 4 dan nanti ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. 2, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. 4, ialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada. Ayat 5 baca sama-sama. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitungnya. Percaya sama-sama kita katakan. Hari ini saya akan memulai sebuah seri yang baru. Saya beri judul untuk bulan Juni ini. Yaitu ketika diizinkan menunggu. Ulangi 1, 2, 3. Ketika diizinkan menunggu. Diambil dari ayat 1. Coba kita kembali baca ayatnya yang pertama. Mazmur 40 ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Baca dengan saya. Aku sangat apa saudara? Menanti-nantikan Tuhan. Saudara, sebuah kata-kata yang diucapkan oleh pemazmur yang bernama Daud. Saudara, Daud menulis begitu banyak mazmur yang indah. Dan menurut tradisi, Daud menulis mazmur-mazmur ini bukan di istana yang indah. Memang ada beberapa yang dia tulis di dalam istana. Tetapi kebanyakan dari semua mazmur yang indah yang dia tulis adalah pada saat dia berada di dalam sebuah gua yang bernama Adulam. Di mana dia dikhianati oleh begitu banyak orang. Dia diambil harta kekayaannya. Dan dia hanya berkumpul dengan segelintir orang yang setia dengan dia. Dan mereka semuanya tanpa pengharapan. Tentunya pada situasi Mazmur 40 di mana dia berkata, aku sangat menantikan Tuhan. Saya yakin dari dalam hatinya dia sedang menantikan Tuhan untuk menjawab doanya, untuk menolong dia, untuk membebaskan dia. Saudara, saya sangat tertarik sekali pada saat Daud mengatakan di kalimat pertama, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan pada saat saya membaca bahasa aslinya, kata menanti-nantikan Tuhan memakai kata kiwiti atau diambil dari kata kava yang memiliki arti yaitu menunggu dengan sabar. Ulangin sama-sama, menunggu dengan apa saudara? Senggol kanan kiri kasih tahu sabar. Dia sedang menanti jawaban Tuhan. Dia sedang menanti yang namanya janji Tuhan dan waktu Tuhan. Dan dia mengajarkan hari ini kepada saudara dan saya. Kalau hari ini kita sedang berada di musim menunggu dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk sabar. Kalau Daud saja disuruh Tuhan sabar dan diizinkan menunggu. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Pada saat saya membaca ayat ini Tuhan singkapkan kepada saya satu hal yang saya perlu sampaikan kepada jemaat. Karena dalam persiapan saya Roh Kudus
menaruh sebuah impresi yang kuat dalam hati saya bahwa ada dari saudara yang datang, bahkan hampir semua saya rasa termasuk saya. Kita sedang menunggu Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita. Saya rasakan dalam roh saya banyak dari saudara hari-hari ini berada di musim menunggu. Mungkin hari ini kau sedang menunggu suamimu berubah, Bu. Mungkin suamimu masih kepala batu, masih kasar. Dan engkau sedang menunggu suamimu berubah. Mungkin engkau sebagai seorang suami, engkau menunggu istrimu diubahkan Tuhan. Mungkin sebagai orang tua, kau sedang menunggu anak-anakmu bertobat dan berubah dan hidup benar. Mungkin hari ini engkau sedang menunggu untuk Tuhan memulihkan pekerjaan dan usahamu. Atau mungkin engkau sedang menunggu sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin engkau yang belum punya rumah, engkau sedang menunggu Tuhan memberkati engkau sampai engkau bisa punya rumah sendiri. Mungkin bagi saudara yang lagi jomblo, saudara sedang menunggu Tuhan memberikan jodoh yang terbaik buat saudara. Saya nggak tahu saudara berada di musim menunggu apa. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita sabar menunggu Tuhan. Karena percayalah kalau kita sabar menunggu Tuhan, Dia akan menjenguk saudara, mendengar doa saudara, dan menyediakan semua yang saudara doakan dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Tetapi menunggu tidak pernah enak. Kita nggak ada yang suka menunggu. Kita kalau naik pesawat, satu kata yang kita paling benci untuk lihat di airport, apa saudara? Delay. Karena kita nggak suka menunggu. Karena itu alangkah tidak nyamannya kita untuk menunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan, ya seringkali nggak ada kepastiannya. Saudara, kalau kita sekolah teologi, kita akan mendapat banyak pelajaran. Ada pelajaran soteriologi, soteria. Soteria artinya selamat. Soteriologi artinya belajar tentang keselamatan. Pneumatologi, bicara tentang pelajaran tentang Roh Kudus. Ada yang namanya bibliologi, pelajaran tentang Alkitab. Ada yang namanya teologi, pelajaran tentang Tuhan. Pelajaran tentang Allah. Tapi dari semua yang saya lihat di sekolah-sekolah teologi, tidak ada satupun kelas atau kursus tentang waktu Tuhan. Karena mungkin yang mengajar juga sedang menunggu waktunya Tuhan dan dia tidak mengerti. Karena itu saya sebut waktu Tuhan adalah misteri yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena kita nggak tahu kapan datangnya. Kita nggak tahu kapan jawaban doa itu. Nah, Tuhan Yesus pernah menjelaskan sedikit tentang itu. Meskipun itu misteri buat kita. Dia menjelaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-5. Coba kita buka. Kisah Para Rasul pasal pertama ayatnya ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat. Mulai 6 sampai 7, mohon maaf. Kisah 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi siapa? Mereka lagi nunggu Tuhan, kapan Tuhan ini memulihkan kerajaan. Mereka lagi nunggu untuk pemulihan dari Tuhan. Tapi ayat 7 baca sama-sama. 1, 2, 3 jawabnya apa? Kau tidak perlu mengetahui apa? Masa ada waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut apa? Kuasanya. Artinya dari kesimpulan ajaran Tuhan Yesus, masalah waktu, masalah kapan bukan urusan kita. Masalah kapan urusannya Tuhan. Boleh katakan amin? Masalah menunggu itu tugas kita. Hari ini saya nggak tahu saudara sedang menunggu waktunya Tuhan untuk apa. Kita semuanya beda-beda. Tapi masalah kapan itu digenapi, kapan dilakukan, bukan urusan kita, melainkan urusannya siapa? Tuhan. Nah, bagaimana kita menunggu? Itu adalah tugas kita. Saudara, kita nggak tahu kapan. Bisa 1 tahun, 5 tahun. Bisa juga 1 bulan. Mungkin saudara tadi di awal tahun kemarin Januari engkau berpikir waktu Tuhan akan tiba bulan Januari. Tuhan akan menjawab bulan Januari. Tetapi Januari datang dan lewat. Tidak ada jawaban doa. Mungkin kau berkata mungkin Februari, Pastor. Tapi Februari datang, lewat, tetap belum datang waktunya. Mungkin kau berkata mungkin Maret. Tapi Maret datang dan lewat, April datang dan lewat, Mei. Mungkin kau berharap Tuhan mengerjakan mujizat. Dan mungkin kau belum lihat sesuatu. Tapi hari ini ayo kita belajar. Bukan urusan kita untuk tahu kapan. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti.
Waktu Tuhan tidak pernah salah. Dia pasti di waktu yang tepat menolong dan memberkati kita.